Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu via online pada tanggal 20 September tahun 2020. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sangat luar biasa, dalam keadaan sehat tentunya, penuh sukacita dan semangat dalam menjalani segala aktivitas ini. Walaupun kita berada di rumah, diharuskan oleh pemerintah, tetapi kita akan terus menjalankan segala aktivitas. Kita tetap masih bisa berkomunikasi, kita masih tetap bisa menjalankan apapun adik-adik walaupun dalam keterbatasan, tapi kita yakin dan terus akan berdoa agar pandemi ini segera berakhir, kita dapat berkumpul, kita dapat menjalankan aktivitas di luar, dan kita tetap bisa menjaga kesehatan juga. Ya, tema pada hari Minggu ini adik-adik yaitu adil dan jujur. Apa sih sebenarnya kata adil dan jujur ini? Sebenarnya adil dan jujur ini bagaimana sih? Apakah kita sering menjumpai dalam kehidupan kita adik-adik? Apakah kita sering merasakan bahkan melakukan? Ya, adik-adik dapat menemukannya jawaban semua itu di sekolah minggu ibadah pada hari ini adik-adik. Makanya adik-adik harus menyaksikannya sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar adik-adik dapat mengetahui apa sih sebenarnya itu adil dan jujur, bagaimana penerapannya, lalu kisah apa yang akan diangkat oleh kakak sekolah minggu. Nah adik-adik jangan dilewatkan, tonton sampai habis ibadah sekolah minggu kali ini. Tetap penuh semangat dan sukacita. Selamat menyaksikan, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Nah adik-adik, semoga adik-adik di rumah sehat-sehat ya, dan tetap semangat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vila, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa dulu ya. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih hingga sampai sekarang Tuhan kami masih bisa mengikuti kebaktian online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Biarlah Tuhan, jangan karena dosa-dosa kami Tuhan, semua berkat-Mu terhalang oleh karenanya. Sekali lagi Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Pada saat ini, yuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bisa disiapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Kita akan buka dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 19 ayat 35 sampai 37. Kak Vila ulangi dari Kitab Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Yuk yang udah dapat, udah buka, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran
timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Oke adik-adik, nah pada zaman dulu nih di bangsa Israel dalam peradilannya mereka menggunakan alat-alat yaitu seperti timbangan, sukatan, batu timbangan, dan neraca. Lalu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menggunakan alat-alat itu dengan benar nih adik-adik. Jadi Tuhan memerintahkan dalam firman-Nya bahwa bangsa Israel harus menggunakan alat-alat tersebut dengan benar, dengan adil dan jujur. Kenapa sih Tuhan menghendaki hal tersebut? Karena Tuhan telah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti adik-adik tahu dalam cerita yang Musa, Tuhan memakai Musa untuk menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan mau bangsa Israel dapat melakukan kehendak Tuhan dengan hidup kudus, yaitu dengan berlaku adil dan jujur melalui alat-alat yang mereka gunakan dalam peradilan itu. Nah, kalau pada saat ini nih adik-adik, Kafila dan juga adik-adik sama seperti bangsa Israel yang diberkati karena bisa keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir. Pada saat ini adik-adik dan juga Kafila diberkati dengan begitu banyak hal. Seperti misalnya adik-adik pada saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga boleh ibadah online. Adik-adik juga masih diberikan mama papa, teman-teman yang baik yang begitu mengasihi adik-adik. Adik-adik juga masih bisa sekolah, bermain walaupun pada saat ini kebanyakan belajar dan main secara online, tapi Tuhan masih berikan yang baik buat adik-adik dan juga Kafila. Oleh karena itu, adik-adik sudah sepatutnya kita bersyukur ya sama Tuhan, berterima kasih nih sama Tuhan karena sudah diberikan kasih dan berkat yang begitu luar biasa. Nah, gimana sih caranya kita dapat menunjukkan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Kafila kasih beberapa contoh ya. Misalnya yang pertama kita bisa dapat mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Seperti setiap minggu adik-adik memberikan persembahan dengan uang, tapi bisa juga adik-adik bisa mempersembahkan nih hidup adik-adik, tubuh adik-adik, yaitu dengan berkomitmen untuk melayani Tuhan, misalnya melayani di gereja maupun melayani di sekolah. Itu merupakan persembahan juga buat Tuhan. Nah, itu semua sebagai bentuk nih rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Tapi nggak itu aja nih adik-adik. Kita juga bisa menunjukkan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui orang tua, melalui teman-teman dan sesama kita. Gimana caranya? Nah, kalau yang kepada orang tua, kita bisa membantu mama papa di rumah. Misalnya adik-adik kan kebanyakan di rumah nih sekarang. Adik-adik bisa bantu mama papa membersihkan rumah. Siapa yang suka mainannya berantakan, nah mulai sekarang bisa deh bantu mama papa dengan membersihkan sendiri, merapikan sendiri mainan-mainannya ke tempat yang sudah seharusnya sehingga rapi. Lalu bisa juga adik-adik membantu mama di dapur untuk menyiapkan makanan. Adik-adik juga mungkin bisa bantu papa cuci
Kalau papa lagi cuci mobil atau cuci motor misalnya, adik-adik bisa bantu papa juga. Atau apapun yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk membantu mama papa, itu merupakan wujud rasa syukur adik-adik. Nah, dan juga jangan lupa ke mama papa harus selalu jujur. Jujur itu berkata yang benar ya, jadi nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya mama papa nanya nih, ya adik-adik harus berkata yang benar, adik-adik harus berkata yang jujur. Lalu yang kedua, menunjukkan rasa syukur kepada teman-teman. Gimana nih? Contohnya, ya adik-adik harus selalu ramah sama teman-temannya ya. Harus berlaku baik, bermain dengan baik, enggak berantem-berantem, harus pokoknya saling sayang sama teman-temannya. Lalu misalnya juga adik-adik punya berkat apapun, makanan atau mainan, mungkin adik-adik bisa share nih sama teman-temannya, jadi bisa makan bareng atau bisa main bareng. Yaitu semua juga wujud rasa terima kasih adik-adik kepada Tuhan yang telah memberikan berkat, yaitu dengan memberikan berkat itu, dengan sharing berkat itu ke teman-temannya adik-adik. Nah, lalu yang ketiga, ke sesama kita apa nih? Ke sesama kita manusia. Jadi ke sesama kita yang mungkin adik-adik nggak kenal tapi ketemu, misalnya ketemu di mana, pokoknya siapa saja yang adik-adik temui di kehidupan adik-adik yang belum kenal, misalnya adik-adik bisa dapat berlaku baik, ramah, saling menghormati, sopan bila itu kepada yang tua, lalu saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, adik-adik itu banyak cara, sebenarnya masih banyak cara yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan rasa syukur adik-adik selain yang Kak Vila sebutin tadi. Itu semua sangat Tuhan suka. Pokoknya Tuhan pasti senang kalau adik-adik bisa melakukan hal yang baik, hal yang jujur, hal yang adil. Adik-adik bisa mempraktikkan itu di tengah-tengah keluarga adik-adik, di tengah-tengah pertemanannya adik-adik, maupun dimanapun. Kiranya adik-adik boleh menunjukkan rasa syukur itu dengan berbuat yang baik. Tetap semangat adik-adik, pasti adik-adik bisa untuk menyenangkan hati Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan Kak Elga, kita mau menutup ibadah sekolah minggu online kita pada minggu pagi ini. Adik-adik bangkit berdiri, kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu, dan juga kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang sebelum kita menutup kebaktian, yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah-Mu yang boleh kami, anak-anak-Mu rasakan setiap hari. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga yang begitu baik kepada kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan saat ini ya Tuhan.
Kami saat ini mau berdoa, kiranya supaya Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan juga kiranya pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk bisa dengar-dengaran dan taat akan nasihat orang tua. Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau yang memberkati gereja GKP Keramat, Engkau juga kiranya yang memberkati para pemerintah dalam keadaan pandemi COVID ini ya Tuhan, kiranya ini semua cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu secara online pada hari ini telah selesai. Kakak-kakak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Kak Mercy akan menyampaikan pengumuman untuk minggu depan tanggal 27 September 2020. Adik-adik bisa catat ya, supaya tidak terlupakan. Pertama, minggu depan tanggal 27 September, kali pertama kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara Zoom ya adik-adik. Nah, yang kedua, link untuk masuk ruangan Zoom ini akan kalian dapatkan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Akan diberikan ke nomor HP adik-adik atau nomor HP orang tua kalian ya, sehingga kalian bisa minta bantuan dari papa, mama, atau om atau tante kalian. Yang ketiga, karena kalian bisa bertatap muka secara Zoom dengan teman-teman kalian dan kakak-kakak pengajar, ingat ya, kalian mempersiapkan diri dengan baik. Sehabis bangun tidur, mandi, berpakaian rapi, dan rambutnya disisir supaya kalian tampak ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua ya adik-adik. Kemudian kalian hari Minggu nanti bisa memasuki ruangan Zoom pada pukul 9:10. Sebelumnya jangan lupa kalian tuliskan nama kalian ya adik-adik, dan pukul 9.15 ibadah sudah akan dimulai. Berikutnya, ibadah sekolah minggu secara Zoom ini akan diadakan sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat. Demikian ya adik-adik. Semoga kalian tidak lupa ya. Nah, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.